Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Dan kali ini kita akan membahas sebuah mobil listrik dari MG nih yang namanya MG4 EV. Nah, seperti yang kalian tahu, MG4 EV sebenarnya sudah diproduksi secara lokal dan harganya memang lebih murah. Sekarang yang saya review tapi masih versi CKD nih, masih versi CBU, masih CBU dari Thailand. Yang ini harganya 699,9 juta. Tapi kalau kalian belinya yang versi CKD, harganya turun jauh. Sekarang harganya cuma 433 juta. Mau tahu kayak gimana serunya mobil ini? Simak terus videonya ya. Nah, kalau ngeliat bagian depan emang yang paling mencolok nih dari lampunya ya. Dia tuh bentuk lampunya tuh tajam gitu kan. Jadi dari bagian depan tuh agresif, diikuti dengan desain bumpernya nih sama desain LED lampu seinnya di sini. Dia tuh semuanya tajam, jadi memberikan kesan yang agresif dan sporty di mobil ini. Lampunya juga udah pasti udah full LED ya. Terus di tengahnya udah nggak ada lagi yang namanya grill karena dia udah nggak pakai mesin konvensional lagi. Dan di sini ada logo besar MG. Terus juga di sini kap mesinnya juga ada lekukannya, jadi nggak rata kayak mobil sedan biasa gitu ya atau hatchback biasa. Nah, sedikit membahas bedanya MG4 EV yang CBU sama yang CKD, sebenarnya nggak ada bedanya dari eksterior sampai ke fiturnya, cuman warna interiornya aja kalau saya lihat berbeda ya. Kalau ini warnanya nanti kita lihat masih ada abu-abu dan orange, kalau si yang versi CKD udah full hitam gitu. Sekarang kita lihat ke bagian samping yuk. Oke, dari bagian samping kelihatan bentuknya agak unik ya dia tuh modelnya. Jadi kayak hatchback tapi belakangnya tuh ntar desainnya lebih unik deh. Sekarang kita bahas bagian sampingnya dulu. Peleknya dia pakai ring 17 dengan desain yang two-tone, finishing two-tone, dan desainnya tuh futuristik banget ya. Dia pakai bannya tuh ukuran 215/50 ring 17 gitu. Terus di sebelah sini lampu sein minimalis, ditambah ada kamera juga di sini. Saya lupa menyebutkan tadi di bagian depan juga ada kamera karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita udah di bagian buritan atau bagian belakang dari MG4 EV. Ini bagian yang paling unik dari MG4 EV karena di sini ada dua buah spoiler ya yang menambah kesan sporty. Terus lampu remnya juga unik banget nih, dari sini membentang sampai sana sampai ujung. Terus dia agak keluar gitu kan, jadi kayak kalau dari samping tuh dia ada bodi yang keluar lagi untuk lampunya ini. Dan di bagian atas nih aksen-aksen detailnya tuh ini juga menyala nih yang merah-merah di sini. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Nah, sementara yang lainnya desainnya cukup unik emang ya, buritannya. Dan pasti udah nggak ada knalpot, lalu ada si aksen merah-merah di bawahnya dan logo MG di tengah. Untuk membuka bagasi dia juga masih manual. Nah kayak gini tampilan bagasinya MG4 EV. Emang sih nggak bisa dibilang yang lega banget, tapi cukup lah untuk membawa beberapa koper ya untuk bepergian. Dan tentunya dapat chargeran dan juga untuk V2L. Fitur V2L yang bisa mengecas, yang bisa menjadikan mobil ini sebagai power bank. Di bagian bawah dia nggak ada dilengkapi dengan ban cadangan atau ban serep, tapi dia disediakan tire repair kit ya di sini gitu. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam interior MG4 EV ya. Seperti yang saya bilang tadi nih, dia tuh kulitnya di sini masih dihiasi dengan warna kayak abu-abu dan ada orange-nya gitu ya. Kalau yang versi CKD, dia udah hitam semua nih. Kemarin waktu peluncurannya saya datang, plafon juga udah hitam dan joknya udah didominasi warna hitam. Di sini setirnya juga bentuknya unik nih teman-teman. Di sini dia tuh segi 6 ya modelnya. Jadi nggak bulat ataupun nggak flat bottom gitu. Dan di setirnya ada logo MG di sebelah sini. Terus juga ada beberapa tombol pengaturan di sini seperti untuk cruise control, voice control, telepon, dan juga yang lain-lain. Di depan sini ada panel instrumen yang ukurannya mungkin kecil banget ya, nggak terlalu kecil sih, cuman
nggak bisa dibilang besar juga, dan dia sudah full digital. Di sini juga menunjukkan berbagai macam informasi mulai dari baterai, pintu yang terbuka, sampai ke kecepatan tentunya, sama mode-mode berkendara juga. Di tengah ada head unit floating yang berukuran 10,25 inci. Nah, head unit ini juga jadi control center ya, jadi dia bisa mengatur berbagai macam pengaturan seperti AC, terus pengecasan di sini ada juga navigasi, dan dia sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay maupun Android Auto, walaupun masih menggunakan kabel atau wire. Di bawahnya di sini ada wireless charger, dan di sini ada juga untuk pengaturan transmisi di sini ya. Bentuknya unik ya. Ini bulat. Ini kalau mau di P kita tinggal pencet aja. Kalau mau digeser ke N tinggal diputer, geser lagi ke D ataupun ke gigi mundur R. Nah, di sini rem tangan juga sudah elektrik. Dan untuk kompartemen di mobil ini juga terbilang lengkap ya teman-teman. Jadi di sini ada nih satu tempat yang landai, di sini saya pakai untuk tempat koin. Ada 2 cup holder, di sebelah sini juga ada cup holder di sisi pengemudi. Terus di balik sini juga di tengah konsol ada lagi tempat penyimpanan, dan tentunya di laci sebelah sini. Tuh, dia udah soft opening juga lagi. Jadi interiornya emang futuristik, dan oh iya, dashboardnya nih rata ya, jadi kita bisa naruh barang, atau kalau kita lagi berhenti, lagi parkir, lagi mau numpang makan di mobil, kita bisa taruh makanan di mobil di situ. Terus kaca tengahnya juga, spion tengah sudah auto dimming. Di sini tempat kacamata, dan udah sih kira-kira seperti itu interiornya dari MG4 EV. Kalau di bagian belakang emang nggak bisa terbilang terlalu jarak kaki lega, tapi cukup lah untuk penumpang dewasa 5 orang tuh masih cukup. Tapi di belakang cuma nggak dapat kisi-kisi AC ya teman-teman. Jadi kisi-kisi AC cuma dari sini aja nih, 4. Sama dia dapat 2 chargeran USB Type-C di belakang dan USB-A. Nah, di sini juga ada USB Type-C dan USB-A, juga port DC 12 volt gitu. Oke, jadi emang mobilnya itu dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 123 dk dan torsi puncak 250 Nm. Sepengalaman saya sih memakai ini emang udah lebih dari cukup ya. Torsinya apalagi, torsinya kan instan banget karena ini mobil listrik ya. Terus dia juga dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, real traffic cross alert, dan juga yang lainnya. Jadi menurut saya dengan harganya yang sekarang 433 juta dan fitur yang bejibun, menurut saya sih ini worth it banget mobilnya. Kecuali tadi yang harganya masih CBU ya, yang 700 juta, ya agak mikir-mikir sih. Kalau 433 juta, ini mobil worth banget sama fiturnya. Dan dia jadi bersaing dengan Wuling Bingo EV dan juga BYD Atto 3. Tapi BYD Atto 3 sampai saat ini belum ada harga resminya. Jadi ini mobil bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi cari mobil listrik dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi fiturnya berlimpah. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di off-road selanjutnya.